Akan melanjutkan seri khotbah tentang kitab Keluaran yang sempat tertunda, ya, karena kita dipaksa oleh keadaan beribadah di rumah kita masing-masing selama berbulan-bulan. Nah, pagi hari ini saya akan lanjutkan kembali seri khotbah kitab Keluaran. Ya, saya sudah 2 kali menyampaikan tentang kitab Keluaran. Yang pertama yaitu dengan judul Berkat bagi orang yang takut akan Allah. Ya, di sini ditampilkan 2 sosok wanita yang begitu luar biasa. Sekalipun ada perintah dari Raja Firaun pada waktu itu supaya membunuh setiap laki-laki yang lahir di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi dia tidak mau mendengarkan perintah tersebut. Kenapa? Karena dikatakan firman Tuhan, dia takut akan Allah, dan sebagai berkat yang dia peroleh oleh karena dia takut kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat teladan iman keluarga daripada Musa, baik itu ibunya, ya, bahkan juga Musa sendiri. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka kitab kita bersama-sama. Keluaran pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Sekali lagi, Keluaran 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan semuanya saya ajak kita bangkit berdiri. Kaum wanita membaca ayatnya yang genap, dan kaum pria membaca ayatnya yang ganjil. Dimulai dari kaum wanita, mulai dari ayat 14, 2, 3, ya. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat kau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau langsung membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi aku, sebab pikirnya, engkaulah perkara itu telah berlakukan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di taman Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam Midian itu mempunyai perempuan dan perempuan. Mereka datang
yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai pada bulan berkatalah ia, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba. Ia berkata kepada anak-anaknya, di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuel Zipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, aku telah menjadi seorang anak dirinya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan firman Tuhan. Yang menjadi tema khotbah saya di Minggu Raya kita pada saat ini, tanggal 16 Agustus 2020, yaitu dipersiapkan untuk misi yang lebih besar, dipersiapkan untuk misi yang lebih besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tadi, menyimak tadi di awal-awal dari pembacaan kita itu, ada sebuah kalimat yang sepertinya kurang mengenakan, apalagi dihubungkan dengan nama besar yang dimiliki oleh Musa. Kita tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa nama Musa begitu terkenal, bahkan bukan saja di dalam kekristenan, tetapi juga dalam agama-agama lain pasti mengetahui, pasti mengenal siapa itu Musa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dikejutkan dengan kalimat di atas tadi. Secara khusus saudaraku di dalam ayatnya yang ke-15, bagian B dikatakan di situ, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Tetapi Musa melarikan diri dari depan Firaun. Bagi saya ini menjadi sebuah kalimat yang kurang enak. Padahal Musa itu seorang tokoh yang begitu luar biasa. Tetapi kita menemukan kalimat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Musa melarikan diri. Mengapa ia melarikan diri? Karena dia takut. Mengapa ia takut? Sebab ia membunuh. Jelas sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sebelum ayat 14 tersebut diceritakan di situ bagaimana Musa membunuh salah seorang prajurit daripada bangsa Mesir. Tetapi Musa melarikan diri. Bukankah ini sebuah gambaran yang menunjukkan suatu sikap menghindar dari masalah? Iya kan? Dia membunuh seseorang, tetapi dia malah lari. Menghindar dari masalah, menghindar dari persoalan. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak bertanggung jawab. Harusnya dia berani terhadap perbuatan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, justru dia melarikan diri. Berarti dari kalimat tersebut mungkin kita berkata Musa ini menghindar dari masalah. Musa ini pribadi yang tidak bertanggung jawab. Musa ini pengecut, penakut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, padahal Musa dilatih, dididik sedemikian rupa. Dan tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Musa dipersiapkan juga sebagai calon seorang pemimpin, secara khusus di tengah-tengah bangsa Mesir pada waktu itu. Bahkan juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa putri Firaun mengangkat dia menjadi anaknya. Dengan kata lain, sesungguhnya bahwa Musa ini calon pangeran, calon pemimpin.
Bahkan juga sesudah dia dewasa, saudaraku, dia juga sudah memimpin, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi dengan kata lain, bahwa Musa ini pasti diperlengkapi dari berbagai segi, dari berbagai ilmu pengetahuan. Coba kita bandingkan dulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Puji Tuhan.